Saya ada satu PR dari semesta ya. Kalau kalian orang-orang yang sudah tercerahkan, orang-orang yang sudah ketemu cahaya sejati di dalam diri Anda, orang yang sudah tidak lagi kesurupan, oh saya ini Krishna, oh saya ini Avatar, oh saya ini Ratu Adil, oh saya ini Ratu inilah, Raja itulah, enggak ada. Itu semua berarti Anda masih kesurupan, Anda belum naik level. Anda yang sudah naik level, yang sudah paham tentang bagaimana menjadi seorang diri Anda, ya. Anda yang punya nama dari orang tua Anda yang hidup di zaman saat ini, dan Anda ketitisan, kedapetan, ketiban sampur dari energi leluhur Anda, itu Anda harus paham dan Anda harus menjalani. Nah, di titik ini, di titik sampai seperti ini, kalian yang sudah mendapatkan pelayanan dari bengkel hati, bagaimana tentang mencari sejatinya diri Anda sendiri, memahami leluhur, memahami tugas leluhur dan ngapain leluhur itu dalam kehidupan Anda, dan Anda sudah menyelesaikan siklusnya, karena leluhur itu menghadirkan siklus buat Anda. Dan kalau Anda tidak menyelesaikannya, pelajaran Anda hanya lelah. Anda hanya lelah karena kenyataan di kehidupan inilah yang seharusnya Anda jalani gitu loh ya. Pentingnya menjadi nama Anda siapa? Anda orang tuanya siapa? Bagaimana hubunganmu dengan orang tua? Bagaimana hubunganmu dengan anak? Bagaimana hubunganmu dengan pasangan? Bagaimana hubunganmu dengan pekerjaan? Itu yang seharusnya Anda pegang, karena energi leluhur akan ngantem itu semua. Yang terutama lagi kalau kita masih ngeyel ya dengan konsep diri Anda sendiri, tidak memutus siklus, tidak membayar karma. Karmanya harus dibayar, siklusnya yang harus Anda putus. Nah, ini Anda akan muter-muter terus sehingga Anda lelah, kesehatan mental Anda terganggu, kesehatan Anda terganggu, keuangan Anda terpuruk. Saya membaca soal Apus Agung dan Siksa Guru seperti yang saya minta dari Botlane Museum ya. Jadi ada bukunya Bujangga Manik yang mengajarkan soal itu. Dan Bujangga Manik kalau di Bali bernama Empu Prapanca. Saya tidak bisa memberikan bukti, tapi begitulah penjelasan secara gaibnya dari Bujangga Manik dan Empu Prapanca yang mengawal saya untuk mengeluarkan lagi apa sih ajaran yang diambil oleh bukunya. Kan diambil tuh Bujangga Manik, buku tentang Apus Agung dan Siksa Guru diambil oleh waktu zaman perang, diambil oleh tentara Inggris, dibawa ke negaranya, sekarang berada di Museum Botlane, Oxford University gitu. Dan untuk membaca buku itu saya harus kemana-mana untuk mencari tanda tangan sehingga saya bisa membaca, dan nggak bisa semudah itu ya ke sana gitu. Jadi saya kepingin ke Inggris tapi terkendala keuangan, dan saya nembus ke Botlane University-nya mereka, yang akhirnya saya berdiskusi dengan salah seorang di sana yang punya akses ya secara sembunyi-sembunyi ya. Itu dia tertarik ya dengan penjelasan saya, dan dia zaman dahulu saya sudah bantu akhirnya saya ketemu dengan orang Inggris ini yang penjaga Museum Botlane ini. Kemudian saya korek ya masa lalu dia, ternyata dia ada hubungannya dengan tentara Inggris yang datang ke Indonesia di zaman penjajahan dahulu, dan dia cukup syok. Jadi dalam perjalanan ini kita passing by, kita bertemu dengan orang-orang dalam kehidupan kita, itu ada kaitannya dengan masa lalu ya. Jadi saya bahas lagi tentang bukunya Bujangga Manik yang oleh Bujangga Manik dia mengakui dia mempunyai ratusan nama ya, ratusan nama. Di Bali beliau bernama Empu Prapanca, Bujangga Manik di Bali bernama Empu Prapanca. Saya tidak menerima komplain karena saya juga dapatnya dari gaibnya Bujangga Manik sendiri yang ngajarin, yang mengeluarkan buku Bujangga Manik ini. Buku Bujangga Manik ini ya, tentang skripnya dia tuh tentang perjalanan seseorang mencapai puncak level tertinggi dalam kehidupan mereka. Ya, di sini beliau menuliskannya Apus Agung itu bahasa Sunda kuno. Nggak ada orang yang paham artinya Apus Agung. Apus Ageng, tulisannya tuh
P-U-S-A-G-E-U-N-G, Ageng ya, Ageng. Jadi kalau ini dia ngomongnya sih, saya nulisnya dalam bahasa Sunda kuno karena memang beliau di masa itu beliau menuliskan semua manuskripnya memakai bahasa Sunda kuno ya. Ini adalah tentang perjalanan seseorang mencapai level tertinggi dalam kehidupan. Jadi zaman dahulu dia pun keturunan ketitisan Buddha gitu, Buddha. Jadi dia kalau di Bandung itu dia raja, dia raja sama seperti Buddha Gautama. Dia adalah seorang raja yang akhirnya menjadi seorang pengelana, pembawa misionaris ya, kalau bahasa umumnya tuh misionaris, mengajarkan ajaran kebaikan ke setiap daerah yang dia lalui. Dan di Bali dia mendapatkan tempat. Dia menjadi seorang Brahma yang kemudian karena cinta segitiga dia difitnah, dan kemudian ini katanya ini saya buka, jangan saya kalau sudah ada ilmunya leluhur, ini berarti ada pengenalan, ada cerita, ada pewisik gitu loh, yang menjelaskan tentang segala hal di dalam kehidupan leluhur ini yang harus dimunculkan gitu loh. Karena ada kesalahan beliau menghadirkan seseorang, menggantikan tempat seseorang ya, untuk di suatu acara yang penting di Bali. Nah kemudian terjadilah semacam kutuk sehingga pada saat itulah dia menghilang. Itu ya ceritanya beliau gitu, bukan saya ngarang-ngarang, bukan. Jadi di sini ada 2 buku yang dibawa kabur oleh tentara Inggris, dipelajari nggak nemu gitulah esensinya. Sampai saya bilang, bawa sini, kamu belajar sama saya, kamu ngajarin ke orang-orang lain di Inggris, aku bilang gitu. Jadi saya ngajarin salah satu staff di Bodleian Museum ini untuk apa artinya buku ini. Mereka nyuri tapi nggak ngerti gitu loh. Karena inilah kuncinya kehidupan. Apus Agung adalah prosesi kalian menjadi tinggi, level sempurnanya manusia, level seperti yang saya ajarkan. Level dimensi kita itu manusia di dimensi 3, 4 itu adalah ketemu sejatinya dirimu sendiri, ketemu titik nolmu, ketemu kakang kawah adik-arimu, itu di dimensi 4. Dan ini nggak kelihatan, ini adalah gaibnya kita, seperti tubuh, jiwa ya, jiwa kita dan raga. Pernah kita membahas raga? Nggak pernah kan? Inilah tubuh, jiwa dan raga. Diri Anda sendiri dan gaibnya Anda bersatu di dalam cahaya suci Tuhan, atau yang umum disebut Roh Kudus ya. Itulah yang bernama twin flame. Jadi Bujangga Manik pun mengalami twin flame. Setiap orang-orang yang mengajarkan ilmu sufi ya, kalau secara umum ini adalah ilmu sufi, itu selalu mengalami tabokan masalah sehingga dia bertemu dengan kembar jiwanya gitu. Kembar jiwa itu apa? Sejatinya dirimu sendiri, gaibmu sendiri. Tubuh, jiwa, dan raga. Ini adalah ragamu. Tuhan itu ngajarin kita pakai mata ketiga. Mata ketiga itu apa? Mata pertama ini loh matamu. Ya. Mata kedua adalah mata batinmu. Ya. Mata ketiga adalah instingmu, insting, intuisi, dan dirimu. Matamu ini loh, matamu, mata hatimu dan mata batinmu. Mata batin di sini ya, mata hati dan mata di sini insting, intuisi, dan logikamu sendiri. Itu mainkan 3 ini loh. Nah itu penyatuannya itu disebut twin flame. Nah orang-orang bule, kita orang Indonesia belajarnya di luar, bego. Yang ada juga kayak buku Apus Agung dan Siksa Guru yang diambil oleh orang Inggris. Akhirnya saya juga yang ngajarin. Siksa Guru itu bagaimana? Ya dalam prosesi kita mendapatkan cahaya, itu kan kayak mutiara. Kita disodet dulu, dibuka paksa kerangnya, disodet dagingnya, kan sakit. Itulah siksa guru. Untuk apa? Mutiara. Mistik mustika. Mustika setiap orang adalah hati Anda, dan hati Anda syarat dengan mistik. Rahayu.